Seorang bidan nampaknya menghilang dicari pasiennya dan bahkan dicari oleh tetangga setempat. Setelah dilaporkan kepada keluarganya, bidan tersebut memang menghilang. 1 bulan kemudian ditemukan terkubur di pinggiran sungai. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kobar, Kalimantan Tengah. Tepatnya saat itu di puskesmas, punya banyak pasien kebingungan. Di tanggal 6 Agustus 2017, tak seperti biasanya bidan Dini tak datang praktek. Di sana langsung bahkan dicari oleh teman lainnya. Bidan ini pun tak ada di mes tak jauh dari puskesmas tersebut. Tak pernah seperti ini hingga akhirnya semua orang mencari dan menyusul bidan Dini. Namun lagi-lagi tak ada yang tahu di mana keberadaan bidan Dini. Hingga akhir beberapa hari bidan Dini pun tak ada, tak kunjung datang. Keluarga bahkan bingung tak bisa menghubungi bidan Dini hingga akhirnya dari pihak keluarga pun melaporkan kehilangan bidan Dini ke Polres terdekat. Dini Prasetya berusia 26 tahun, bertugas menjadi bidan di Desa Kigar, Kalimantan Tengah. Dulu pernah menikah hingga punya 1 anak, namun rumah tangganya tak lama hingga akhirnya dirinya pun bercerai. Menjadi janda 1 anak, Dini sendiri berasal dari Waringin, Kalimantan. Namun setelah jadi pegawai negeri dirinya pun 4 tahun merantau ke Kohar, Kalimantan Tengah. Dulu Dini sendiri kerap pulang pergi dari rumah ke tempat pekerjaannya. Namun nampaknya tak bisa hingga akhirnya memutuskan untuk tinggal di mes saja. Pasca tinggal di mes puskesmas, Dini sendiri kelak pulang di hari Sabtu saja. Di dekat mes bidan Dini tinggal, ada seorang lelaki berusia 27 tinggal di sana. Bernama Aspianur atau biasa dipanggil dengan panggilan Ilyas. Ilyas sendiri adalah seorang lajang yang belum pernah menikah. Pekerjaannya semrawutan, dirinya pun penuh banyak tato, dikenal sebagai lelaki bermasalah di lingkungannya. Diam-diam ternyata Ilyas sendiri sering memperhatikan bidan Dini yang memang cantik. Di awal dirinya hanya berani tersenyum, namun lama-lama Ilyas sendiri berani mengajak ngobrol kepada bidan Dini. Bidan Dini sendiri pun membalas senyuman mengingat dirinya pendatang dan Ilyas adalah tetangganya. Namun nampaknya menurut para tetangga Ilyas kerap mendekati bidan Dini. Saat orang tua bidan Dini pernah datang, melihat Ilyas terlalu lama kepada Dini, keluarga pun nampak tak suka dan meminta bidan Dini untuk menjaga jarak. Di awal bidan Dini biasa saja, namun lama-lama merasa risih dan tak nyaman kepada Ilyas karena Ilyas nampak kepo kepada kehidupan bidan Dini. Belakangan bidan Dini pun merasa dirinya selalu diawasi Ilyas. Seperti suatu hari bidan Dini pun kedatangan tamu lelaki, Ilyas marah. Yang anehnya kelakuan Ilyas ini membuat bidan Dini menginginkan jaga jarak. Ilyas tak terima saat bidan Dini jaga jarak. Ilyas nampak terobsesi kepada bidan Dini. Ilyas pun makin marah saat tahu bidan Dini pulang ke rumah orang tuanya dengan dibonceng lelaki. Ilyas pun kerap ngamuk marah-marah kepada bidan Dini hingga akhirnya saat itu bidan Dini pun meminta menjaga jarak pada Ilyas dan menegaskan kalau mereka hanya teman biasa, tak ada hubungan lain. Mendengar ucapan dari bidan Dini yang menganggapnya hanya teman biasa, Ilyas pun ngamuk. Ilyas datang ke rumah bidan Dini mencoba mengobrol baik-baik, namun lagi-lagi bidan Dini mencuekkan dan tak peduli. Ilyas pulang ke rumah dengan kesal hingga akhirnya dirinya pun ke dalam gudang rumahnya membawa palu. Tak lama kembali lagi ke mes bidan Dini secara diam-diam dan akhirnya memukulkan palu tersebut kepada bidan Dini yang tengah menonton TV. Memukul bidan Dini dengan palu beberapa kali hingga akhirnya bidan Dini pun mengeluarkan cairan merah. Tak selesai dari situ, Ilyas mengeluarkan senjata tajam. Tanpa panik sedikit pun melihat bidan Dini tak bernyawa, Ilyas kembali pulang ke rumahnya untuk membawa terpal guna membungkus jasad bidan Dini. Setelah membungkus jasad bidan Dini, menyeretnya dan membuang ke pinggiran sungai, dirinya pun menguburkan di sana. Tak lama Ilyas pun kembali ke mes bidan Dini dan membersihkan bahkan mengelap semua cairan merah yang ada di sana agar tak ada yang curiga. Usai melakukan aksinya, Ilyas pun kembali ke rumah, namun tak lama Ilyas memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung itu. Tepatnya di tanggal 6 Agustus 2017, 1 bulan setelah bidan Dini menghilang. Ada seorang tetangga yang nampak curiga. Hingga di tanggal 6 Agustus 2017, bidan Dini menghilang namun tetangga makin curiga. 2 hari kemudian Ilyas pun menghilang tanpa pamit kepada siapapun. Hingga sebulan setelah kejadian yang dilakukan oleh Ilyas, seorang warga menemukan tulang belulang yang mencurigakan. Karena penasaran dan mendekatinya, kaget ternyata melihat jasad seorang wanita yang sudah tak bernyawa. Sontak saja warga tersebut pun langsung melaporkan kepada pihak kepolisian.
Tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini. Pihak kepolisian langsung membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Setelah penemuan ini, para polisi dan tetangga pun yakin kalau yang ditemukan adalah bidan Dini. Namun tetap untuk memperjelas, pihak kepolisian mengabari keluarga bidan Dini untuk datang ke rumah sakit. Tak lama keluarga bidan Dini pun datang ke rumah sakit dan kaget membenarkan kalau jasad yang ditemukan adalah bidan Dini dengan ciri-ciri kalung yang dipakai adalah pemberian sang ibu. Pihak kepolisian pun langsung menyelidiki, interogasi keluarga dan teman-teman Dini. Namun yakin para tetangga mengungkapkan Ilyas pergi setelah Dini menghilang. Pihak kepolisian pun langsung melakukan pengejaran kepada Ilyas yang ternyata saat itu di tanggal 17 September 2017 Ilyas diamankan saat akan kabur ke Malaysia. Menurut Ilyas, dirinya mengaku akan kerja di Malaysia dan tak mengerti kenapa diamankan. Dirinya mengelak di awal kalau menghabisi Dini. Namun setelah bukti-bukti diperlihatkan, Ilyas nampak tak bisa mengelak dan mengakui. Ilyas mengakui kalau dirinya menghabisi bidan Dini. Mengungkapkan motifnya karena tak terima ada penolakan dari bidan Dini yang ingin menjaga jarak. Bahkan bidan Dini hanya mengungkapkan bisa berteman saja, tak bisa berpacaran. Tak bisa memiliki bidan Dini artinya Ilyas sendiri lebih memilih menghabisi bidan Dini. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani persidangan hingga akhirnya Ilyas divonis seumur hidup. Sementara keluarga dari bidan Dini yang tak akan pernah bisa memaafkan Ilyas mengaku kehilangan bidan Dini untuk selamanya. Apalagi anak sematawayang bidan Dini yang kini kehilangan sang ibu dirawat oleh orang tua bidan Dini. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.